Pernah kepikiran gak sih, ajaran Islam yang usianya udah ribuan tahun itu, apa masih relevan ya buat kita ngasuh anak di zaman serba digital sekarang? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan lihat titik temu yang luar biasa banget antara kearifan Islam dan psikologi modern. Dan ternyata, gabungan keduanya ini bisa jadi panduan yang super kuat buat tantangan pengasuhan anak zaman now. Ini dia pertanyaan besarnya. Apa bisa kearifan dari 1400 tahun yang lalu itu nyambung sama ilmu pengetahuan modern untuk membentuk pola asuh yang lebih utuh? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, jadi perjalanan kita ini akan mengikuti konsep yang kita sebut lingkaran yang meluas. Kita akan mulai dari intinya, yaitu ikatan antara orang tua dan anak. Terus kita bergerak keluar ke keluarga, lalu ke dunia yang lebih luas. Dan puncaknya, kita akan masuk ke bagian paling dalam diri anak, yaitu gimana cara membangun karakter mereka. Kita mulai dari bagian pertama, kearifan kuno. Dan salah satu contoh paling jelas gimana ajaran Islam itu sejalan banget sama sains modern adalah soal kekuatan menyusui. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran dan Sunnah itu sudah menekankan banget pentingnya menyusui. Tapi ironisnya, di abad ke-20 dunia medis malah sempat gencar mempromosikan susu formula. Sebuah langkah yang tragisnya malah menyebabkan banyak masalah kesehatan, bahkan sampai kematian bayi. Dan sekarang apa yang terjadi? Sains modern akhirnya mengakui dan membuktikan sepenuhnya apa yang Islam ajarkan dari dulu. Menyusui itu bukan cuma membangun ikatan, tapi juga terbukti bikin anak lebih cerdas dan menjaga kesehatan mental ibu. Nah, sekarang kita masuk ke lingkaran pertama. Ini adalah fondasi dari segalanya, yaitu ikatan emosional atau yang dalam psikologi disebut kelekatan, terutama antara ibu dan anak. Kelekatan ini dalam dunia psikologi adalah cetak biru untuk semua hubungan yang akan anak kita bangun di masa depan. Cara mereka berhubungan dengan pasangan, teman, bahkan dengan anak mereka sendiri nanti, itu akarnya ada di sini. Jadi ini bukan sekedar hal sepele ya, ini adalah fondasi seumur hidup. Dan disinilah kerannya Islam. Sunnah Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan panduan praktis tentang cara membangun ikatan ini. Mulai dari anjuran buat mencium anak, mengelus kepala mereka, sampai bicara dengan lemah lembut. Kelihatannya sederhana ya, tapi semua itu menciptakan rasa aman dan dicintai yang jadi fondasi utama bagi kesehatan jiwa seorang anak. Oke, dari ikatan personal, sekarang kita meluas ke lingkaran berikutnya, unit keluarga. Di sini kita akan lihat gimana sih dinamika antara ayah dan ibu dan gaya pengasuhan mereka dalam membentuk karakter si anak. Jadi, psikologi modern itu membagi gaya pengasuhan jadi 4 tipe ini. Dasarnya ada 2, seberapa tinggi ekspektasi orang tua ke anak dan seberapa besar kehadiran emosional mereka buat si anak. Ada yang otoriter, maunya banyak tapi dingin. Ada juga yang permisif, hangat sih tapi nggak ada aturan sama sekali. Terus, posisi Islam di mana? Nah, pendekatan Islam itu klop banget sama gaya yang disebut otoritatif, yang seimbang, punya ekspektasi tinggi ke anak, tapi di saat yang sama juga memberikan kehangatan dan dukungan penuh. Bedanya, ekspektasi dalam Islam itu bukan cuma soal nilai rapor atau prestasi duniawi, tapi juga soal akhlak dan hubungan dengan Allah. Inilah keseimbangan sempurna antara aturan dan kasih sayang. Dari keluarga, anak pasti akan melangkah ke lingkaran yang lebih luas lagi, dunia luar. Di sini, tantangannya beda. Mereka akan menghadapi berbagai tekanan dari teman, sekolah, dan masyarakat. Terus, gimana kita siapkan mereka? Anak-anak muslim kita sekarang ini menghadapi banyak banget tekanan eksternal. Mulai dari pergaulan teman sebaya, sistem pendidikan yang nilainya mungkin nggak sejalan sama ajaran Islam, belum lagi pengaruh media, rasisme, dan juga ideologi seperti nasionalisme yang bisa menggoyahkan identitas mereka. Salah satu tantangan ideologi yang cukup besar itu nasionalisme, yang cenderung memecah belah manusia cuma karena batas-batas buatan. Nah, Islam menawarkan alternatif yang jauh lebih indah, konsep ummah. Ini adalah identitas global yang menyatukan seluruh muslim di dunia jadi satu keluarga besar, nggak peduli suku, negara, atau warna kulitnya. Ini soal persatuan, bukan perpecahan. Oke, setelah urusan dunia luar, kita sampai pada lingkaran yang paling dalam dan justru yang paling penting, membangun fondasi internal anak. Inti dari emosi dan moral mereka. Ternyata fondasi dari karakter yang kuat itu adalah kasih sayang. Ini adalah titik di mana psikologi modern dan ajaran Islam itu setuju 100%. Keduanya sama-sama bilang kalau perasaan diterima dan dicintai oleh keluarga
teman, dan komunitas itu adalah bahan bakar utama untuk membangun jiwa yang sehat dan stabil. Tapi, disinilah ada perbedaan yang cukup mendasar. Dunia modern itu seringkali terobsesi sama kecerdasan otak, sama IQ, sama nilai akademik. Sementara, Islam menempatkan prioritas tertinggi pada kecerdasan hati, yaitu akhlak atau karakter moral. Karena pada akhirnya, yang paling penting itu bukan sepintar apa seseorang, tapi sebaik apa dia sebagai manusia. Tentu saja, perjalanan membangun akhlak ini ada tantangannya. Ada beberapa penyakit hati yang bisa menghalangi. Biasanya, ini dimulai dari rasa malu dan takut yang berlebihan, yang kemudian bisa berkembang jadi rasa rendah diri. Nah, dari perasaan rendah diri ini bisa memicu iri hati ke orang lain, dan puncaknya adalah kemarahan yang bisa merusak. Tapi tenang, untuk setiap penyakit hati ini, Islam selalu menawarkan penawarnya. Sunnah mengajarkan kita untuk melawan rasa rendah diri dengan menanamkan rasa bangga menjadi seorang muslim, mengatasi iri hati dengan meneladani kemurahan hati Nabi Muhammad SAW, dan mengelola amarah dengan ajaran untuk berwudu atau mengubah posisi tubuh. Ini adalah resep-resep praktis untuk membangun karakter yang kokoh. Jadi, kita akhiri dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di tengah dunia yang selalu menuntut nilai, skor, dan kesuksesan yang bisa diukur dari luar, gimana caranya kita sebagai orang tua dan pendidik bisa tetap fokus pada apa yang sebenarnya paling penting, yaitu pertumbuhan jiwa, karakter, dan akhlak seorang anak